Oke, nah kembali kita akan coba membahas soal persiapan ujian semester ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama, jika fx sama dengan a tan x tambah bx, f aksen pi per 4 sama dengan 3, f aksen pi per 3 sama dengan 9, maka a tambah b. Nah, jadi kita coba jawab. Maka ini fx tadi adalah a tan x ditambah dengan bx. Nah, jadi f aksen x pertama kalian turunkan dulu. Turunan a tan x adalah a secant kuadrat x. Turunan dari bx adalah b. Nah, jadi kita substitusi satu persatu. Jadi yang pertama, f aksen pi per 4 adalah 3. Artinya a secant kuadrat pi per 4 kan 45. Tambah b sama dengan 3. A secant 45 itu kan adalah akar 2. Jadi akar 2 kita pangkat 2 tambah b sama dengan 3. Jadi 2a tambah b sama dengan 3. Persamaan pertama. Kemudian f aksen pi per 3 adalah 9. Jadi a secant kuadrat 60 tambah b sama dengan 9. Nah, secant 60 adalah setengah ya kan. Nah, karena cos 60 kan setengah, berarti jadinya 2. 2 pangkat 2 gitu. Tambah b sama dengan 9. Nah, ya karena secant itu kan seperkos. Jadi secant 60 berarti seperkos 60. Jadi 1 bagi setengah kan jadi 2 ya. Nah, jadi 4a tambah b sama dengan 9. Nah, inilah persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua dan persamaan 1 dan 2 dieliminasi ya. Maka ini 2a tambah b sama dengan 3. 4a tambah b sama dengan 9. Nah, ini langsung aja kita kurangkan. Min 2a, ini min 6. Jadi a-nya adalah 3. Ya kan? Nah, a-nya 3. Nah, kalau a-nya 3, maka kita substitusi. Ya kan? 2 kali a tambah b kan 3. 2 kali 3, 6. Tambah b sama dengan 3. Berarti b-nya 3 kurang 6 berarti min 3. Pertanyaannya adalah a plus b gitu. Jadi 3 tambah min 3 jawabannya 0. Itu dia ya. Nah, oke, itu dia untuk soal yang pertama ya. Nah, kita lihat di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua kita lihat diketahui fungsi fx ya kan. Diketahui fungsi f dengan fx sama dengan ax tambah 5 per akar x kuadrat tambah bx tambah 1 dengan a lebih besar 0 dan b lebih kecil 0. Jika grafik fungsi f mempunyai satu asimtot tegak dan satu asimtot datar adalah y sama dengan min 3, maka nilai a tambah 2b sama dengan. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, jadi yang pertama kita lihat, karena ini fungsi rasional ya, jadi kalau dia fungsi rasional berarti hanya memiliki satu asimtot tegak. Nah, jadi itu bisa kita lihat apabila yang dari penyebutnya, kita lihat asimtot tegaknya kan. Katanya memiliki satu asimtot tegak, katanya di soal tadi kan. Satu asimtot tegak ya. Berarti x kuadrat tambah bx tambah 1 ini haruslah bernilai 0. Jadi langsung aja kita kuadratkan, jadinya kan x kuadrat tambah bx tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kalau dikatakan dia memiliki satu asimtot, artinya satu asimtot dari sini kita lihat
berarti dia memiliki yang namanya apa? Persamaan kuadrat ini, PK ini, itu memiliki namanya satu akar. Memiliki satu akar, berarti artinya akar kembar. Nah, kalau akar kembar, maka konsepnya apa? Diskriminannya harus bernilai 0. Maka D sama dengan 0. Nah, berarti kan dari sini kita peroleh A-nya 1, B-nya ya B, C-nya 1 gitu. Dari soal ini. Jadi D itu kan apa? B kuadrat kurang 4AC gitu. Jadi B kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1. Berarti B kuadrat sama dengan 4. T B-nya adalah plus minus akar 4 yaitu plus minus 2. Nah, karena di soal tadi katanya B-nya itu lebih kecil dari 0, ya kan, B lebih kecil. Nah, B katanya kan lebih kecil 0, maka kita pilih B-nya tentunya adalah negatif 2. Nah, jadi soalnya sekarang itu berubah menjadi apa? Fx sama dengan AX tambah AX tambah 5 per akar dari X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Nah, sekarang kita menentukan asimtot datar, ya kan? Nah, kalau asimtot datar kan kita sudah pahami bahwasannya asimtot datar ya. Asimtot datar, nah kan Y sama dengan limit kan? X menuju apa tak? Enggak. Nah, berarti dari apa? Dari AX tambah 5 per akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 kan? Itulah yang sama dengan minus 3. Nah, jadi kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi tentunya kan ini jadi apa? AX dibagi dengan X, 5 per X per akar dari X kuadrat per X kuadrat kurang 2X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Itu kan? Jadi ini apa? A 0, ini jadi 1, ini 0, ini 0 kan? Sama dengan min 3. Jadi A per akar 1 sama dengan min 3. Jadi A-nya adalah min 3. Nah, jadi A-nya min 3 kan? Nah, untuk satu lagi misalnya kalau kita buat, berarti kalau untuk minta hingga, maka nanti kita peroleh dia A-nya, karena kan ada dua, satu untuk positif tak hingga ini, satu lagi untuk min. Nah, jadi karena katanya A-nya lebih besar 0, berarti bukan ini yang kita pilih kan? Enggak ini kan? Karena katanya di soal itu tadi A-nya lebih besar dari 0 gitu. Maka kita coba ganti satu lagi. Nah, ini limit ya, limit X menuju, berarti sini minta hingga tadi positif hingga ya. AX tambah 5 per akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan min 3. Itu yang Y ya. Berarti limit X menuju minta hingga itu berarti menjadi apa? AX ya kan? Per X ditambah 5 per X. Nah, per akar dari X kuadrat per X kuadrat, kemudian kurang 2X per X kuadrat, tambah 1 per X kuadrat sama dengan min 3. Nah, jadi dari sini kita buat berarti kalau dia X menuju minta hingga berarti ini jadi apa? Min A, kemudian tambah 0 per akar 1, kemudian dikurang 0, ya, kemudian ditambah dengan 0 sama dengan min 3. Jadi min A per 1 sama dengan min 3. Jadi A-nya itu adalah 3. Nah, A-nya berarti 3. Nah, pertanyaannya apa? Jadi yang kita pilih karena A lebih besar 0. Jadi yang kita pilih berarti tadi A-nya 3, B-nya berarti tadi min 2 ya. B-nya min 2. Nah, pertanyaannya apa? A tambah 2B. 3 kurang 4. Jadi jawabannya min 1 gitu. Oke.
Nah itu untuk soal nomor 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah kita lanjut di soal nomor 3. Nah ini, limit X menuju tak hingga, maka caranya seperti ini, langsung kita bagi, kita pecah. 5X tambah, 5X tambah 6X ya. 6X kurang 3, ini supaya jadi 10 berarti harus tambah 13 kan. 6X kurang 3 pangkat 4X kuadrat kurang 2. Maka limit X menuju tak hingga, ini kita bagi 6X kurang 3 per 6X kurang 3 tambah 13 per 6X kurang 3 pangkat 4X kuadrat kurang 2. Jadi limit X menuju tak hingga 1 tambah 13 per 6X kurang 3 pangkat 4X kuadrat kurang 2. Ya kan? Nah itu. Baru dari sini kita coba buat. Jadinya berarti kita harus. Nah baru kita coba uji ya kan. Nah yang pertama kan. Yang pertama itu limit dari X menuju tak hingga dari 13 per 6X kurang 3 itu haruslah bernilai 0 kan, kita cek berarti ternyata ya. Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi, nah tertingginya kan di bawah X maka dia 0. Nah baru yang kedua, limit X menuju tak hingga dari pangkatnya 4X kuadrat dikurang 2, maka jawabannya adalah tak hingga. Nah jadi memenuhi. Jadi kalau kita cek dia, berarti hasilnya. Nah jadi langsung kita buat aja ini pangkat ya kan. Pangkat limit. Nah pangkat limit X menuju tak hingga, ini kita kalikan 13 per 6X kurang 3 kali 4X kuadrat dikurang 2. Jadi pangkat limit X menuju tak hingga 13 kali 4 berarti sekitar 52 ya. 4 ya 52 X kuadrat dikurangi dengan 26 gitu kan. Per 6X kurang 3. Nah jadi ini. Nah ternyata kalau di soalnya ini kita lihat, kalau kita bagi dia, nah limit X menuju tak hingga pangkat tertinggi 52 X kuadrat per X kuadrat kurang 26 per X kuadrat 6X per X kuadrat kurang 3 per X kuadrat. Pangkat, ayo, berarti ini jadinya 52 dikurangi dengan 0 per 0 kurang 0. Jadi pangkat 52 per 0. Yaitu pangkat 52 berarti tak hingga. Jadi jawabannya adalah pangkat tak hingga. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami.